siswa yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih. Akhirnya, semoga berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dilimpahkan kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dekan. Memasuki acara yang kedua, kita simak bersama opening speech dari Bapak Rektor kita, Bapak Dr. Yulvi Perius MSc, sekaligus membuka acara seminar nasional bedah buku. Kepada yang terhormat Bapak Rektor, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad dan Abdul Rasulullah hidup kan milisan yang saya hormati para narasumber, Pak Bagas Absoro SMA, kemudian ada Pak Hari Asabi, kemudian ada Bapak Sutadi. Selamat bertemu Pak, walaupun kita secara virtual. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keberkahan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita di dalam suasana pandemi yang masih tetap melanda, kita masih tetap bisa bersilaturahim dan kita masih diberikan nikmat umur dan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Fisipol, Fakultas Profesor Dr. Haidar Hukum, yang sekaligus juga merupakan Ketua Pusat Studi ASEAN. Dan bahwa untuk di Bengkulu, Pusat Studi ASEAN itu hanya ada di Universitas Profesor Dr. Kemudian yang saya hormati para penanggap, ada Dr. Alexander dan Dr. Aris, ya. Juga nanti ada Pak Bobi selaku moderator, Efsa juga selaku pembawa acara pada hari ini. Dan yang saya hormati semua peserta webinar yang saya banggakan, mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua di bawah dan dilindungi oleh Allah SWT. Pertama-tama mari kita sama-sama menjadikan puji syukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan acara kita ini dapat berjalan dan diberkahi oleh Allah SWT, karena salah satu yang dapat menolong kita nantinya adalah ilmu yang bermanfaat. Amin. Kemudian juga salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya. Mudah-mudahan kita tetap menjadi beliau sampai akhir zaman. Bapak Ibu peserta webinar dan narasumber yang saya hormati. Pertama-tama saya selaku pimpinan universitas tentu memberikan apresiasi kepada para narasumber yang mau berbagi ilmu dengan kami. Mudah-mudahan ini merupakan suatu amal ibadah. Insya Allah akan diberikan limpahan dan pahala oleh Allah SWT. Apresiasi ini tentu perlu menjadi kita sebagai insan akademisi suatu keniscayaan bahwa insan akademisi tentu akan mempublish hasil-hasil kerjanya baik dalam bentuk jurnal maupun dalam bentuk buku. Dan ini akan memacu semangat-semangat kami nih Bapak-bapak para narasumber. Mudah-mudahan nanti kami bisa oleh pengalaman yang luar biasa dari bapak-bapak yang sudah Bapak tuliskan di dalam bentuk buku, di mana buku itu adalah merupakan suatu jendela menuju dunia. Nah ini sangat penting saat ini. Jadi bagi kita, tentu apapun hasil karya kita, apapun kita, kalau kita tidak publish, kalau kita tidak buku, nanti takutnya untuk generasi-generasi berikutnya, karena perkembangan zaman yang semakin canggih, tentu karya yang dalam bentuk hard copy juga masih sangat kami butuhkan pada saat ini. Karena itu tidak bisa dipungkiri, banyak hal-hal meskipun zaman yang canggih karena berbagai hal, tentu kadang-kadang berbasis IT, kadang-kadang kita tidak bisa menjangkau, atau kadang-kadang ketika ada trouble satu variabel misalnya listrik dan segala macamnya, sehingga yang hard copy ini sangat dibutuhkan. Nah, ini jadi jadi bagian dari hidupnya seorang tenaga pengajar sebenarnya. Jadi
semangat dari Bapak-Bapak narasumber yang sudah mengabdi sekian lama sebagai duta besar, sebagai deputi, dan sebagai konselor KBRI ini kan yang sangat luar biasa nanti yang bisa kita ambil hikmahnya. Nah, saya berharap mudah-mudahan kegiatan ini kita dapat mengikuti sampai akhirnya sehingga kita bisa sharing session nantinya, bertukar pikiran. Bayangkan Bapak-Bapak kita di tengah-tengah kesibukannya bisa menghasilkan suatu karya, jadi suatu perjalanan mereka berkarir, mereka torehkan dalam bentuk buku, dan ini sebagai penyemangat dan cambuk kita ini sebagai yang muda-muda, sebagai seorang dosen terutama, itu yang kita harus bisa juga. Kenapa Bapak-Bapak kita bisa menorehkan hasil karyanya selama berkarya, kenapa kita tidak bisa? Nah, ini sebagai cambuk bagi kita semua. Saya yakin kepada para mahasiswa tentu nanti juga akan menulis tugas akhirnya, mungkin dengan sering pengalaman, sering tukar pikiran ini kita bisa akan menambah khasanah kita dalam bentuk membuat satu tulisan. Dan kemudian pada itu sekali lagi saya atas nama pimpinan Kak, kedengaran Pak Rektor. Halo, satu dua. Ya. Halo. Ya. Gimana Bu Dekan? Ya, udah, Ya. bagus. Jadi kami berharap mungkin nanti suatu saat kembali lagi, Pak. Pak dapat berkunjung ke Bengkulu, kalau Pak Sadi sudah sering. Nah, kita berkunjung, kita bisa diskusi, dan kami sangat menunggu kedatangan Bapak-Bapak pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan protokol kesehatan kami juga bisa berharap Bapak-Bapak bisa datang. Bagi ilmu dengan kami Pak, perlu kami sampaikan bahwa Universitas Profesor Dr. Hazairi ini adalah kampus yang pertama di Provinsi Bengkulu. Jadi ketika Provinsi Bengkulu berpisah dari Sumatera bagian suaranya putus-putus, Pak. Ketika Provinsi Bengkulu akan berpisah dengan Sumatera bagian selatan, ya. Dengar itu kan? Ya, oke. Itu ketika itu namanya konsep Pak. Jadi kita harus passing on untuk membentuk satu perguruan tinggi negeri yang sekarang bernama UNIP. Nah, oleh karena itu, karena daya tampung UNIP pada awal berdiri sangat terbatas, sehingga dibukalah yang namanya Unihas. Jadi Universitas Bengkulu itu adalah passing out dari yayasan dari UNSEK di bawah Yayasan Semara Bengkulu. Nah, sehingga alumni kami juga sudah banyak tersebar di mana-mana, dan alhamdulillah di beberapa daerah tingkat 2 sekarang tuh hampir 50% daerah tingkat 2 yang ada di Provinsi Bengkulu itu kepala daerahnya berasal dari alumni Unihas, Bapak Ibu. Jadi kami sangat berharap nanti curah pendapat, curah ilmu dari Bapak narasumber pada hari ini sehingga kita bisa bertemu tidak hanya secara virtual saja. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan kepada para penanggap dan para panitia yang sudah dapat menyelenggarakan. Inilah salah satu akademik yang harus terus kita bangun. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini kami berharap kepada Ibu Dekan jangan hanya berhenti sesaat, teruslah dilakukan, karena inilah bentuk ciri khas suatu insan akademik yang selalu kita membahas dan selalu berdiskusi tentang perkembangan ilmu secara ilmiah. Dan sekali lagi saya berikan apresiasi kepada para narasumber, penanggap dan panitia, khususnya kepada Ibu Dekan dan semua peserta yang hadir pada hari ini. Dan saya selalu berdiskusi, mungkin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan nantinya di dalam kegiatan ini, izinkan saya menyampaikan. Dan mungkin juga nanti saya kepada para narasumber yang saya hormati, mungkin kami tidak bisa mengikuti sampai akhir dari kegiatan ini. Saya mohon untuk dimaafkan, dan saya sekali dengan melapaskan Bismillahirrahmanirrahim kegiatan webinar bedah buku diplomasi atau kiprah diplomat Indonesia di mancanegara pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Dari topik hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rektor kita, Bapak Dr. Yulfi Perius MSI, atas opening speech-nya, Pak. Baiklah para peserta webinar Bedah Buku, kita akan langsung saja memasuki acara inti, yaitu Bedah Buku Diplomasi, Kiprah Diplomat Indonesia di Mancanegara bersama ahli-ahli diplomasi internasional Indonesia, tentunya beserta penanggap, yang akan dipandu langsung oleh Bapak Bobi Mandala Putra, moderator, yang juga merupakan dari dosen fisik Unihas. Untuk Bapak Bobi, kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih MC atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Bobi Mandala Putra yang akan memandu acara kita hari ini, yaitu Bedah Buku Diplomasi Kiprah Diplomat Indonesia di Mancanegara. Yang saya hormati Rektor Universitas Profesor Dr. Hazairin Sarjana Hukum Bapak Dr. Yulfi Perius MSI. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Profesor Dr. Hazairin Sarjana Hukum Ibu Dr. Anda Harmiati MSI. Yang saya hormati penulis buku diplomasi Kiprah Diplomat Indonesia di Mancanegara, wabil khusus Bapak Bagas Hapsoro SHMH, Bapak Hari Asharyadi, dan Bapak Sutadi yang sudah hadir bersama kita sebagai narasumber. Yang saya hormati para reviewer Bedah Buku kali ini, yaitu Bapak Dr. Alexander MSI dan Bapak Dr. Aris Munandar MSI yang juga sudah hadir bersama kita. Yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara kegiatan webinar kita yang sudah memberikan waktu, tenaga, dan juga pikiran demi terselenggaranya acara ini. Selanjutnya yang saya hormati dan yang berbahagia seluruh peserta webinar yang sudah hadir dimanapun berada. Hadirin yang saya hormati, kita mengetahui bahwa ada 6 tugas fungsi diplomat yang saya singkat 2R, 2P, NM. Ya. 2R-nya yaitu representing, reporting, kemudian 2P-nya adalah promoting dan protecting, dan NM-nya yaitu negotiating and managing. Dalam konteks tersebut, cakupan seorang diplomat antara lain mewakili, melindungi, memperjuangkan kepentingan nasional negaranya melalui perundingan, kerjasama, dan atau memperjuangkan kepentingan nasional negaranya di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. 21 artikel yang dimuat dalam buku ini merupakan tulisan 17 diplomat Indonesia, alumni Sekdilu, Sekolah Dinas Luar Negeri Angkatan 10 pada tahun 1984-1985 di mancanegara yang merepresentasikan tugas dan fungsi diplomat. Hadirin yang saya hormati, ketika saya membaca buku ini, saya mengetahui bahwa gagasan awal diterbitkannya buku diplomasi Kisah Diplomat Indonesia di Mancanegara ini adalah keinginan para penulis untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan memberikan kontribusi pemikiran bagi masa depan diplomasi Indonesia. Namun demikian, pengalaman yang dibagikan oleh para penulis bisa saja saat ini sudah kurang relevan, akan tetapi hakikat tujuan diplomasi tetap sama, yaitu memperjuangkan kepentingan nasional. Nah, ketika berbicara tentang kepentingan nasional sebuah negara, tentu kita tidak bisa melepaskan diri dari kebijakan publik. Kita semua tahu dan menyadari bahwa eksistensi kebijakan publik dalam kehidupan bernegara adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik dan untuk mewujudkan atau mencapai tujuan suatu negara. Nah, masalah publik yang perlu diselesaikan tentu tidak hanya berada di dalam negeri saja,
Akan tetapi ada banyak masalah